guys, balik lagi di RC Gazum. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu RC yang lagi banyak banget dicari, terutama buat kalian yang pengen ngebut tapi budgetnya terbatas. Ini dia MJX 14211 Short Course, dibanderol di bawah 2 juta rupiah. RC skala 1 banding 14 ini menarik banget bro. Penasaran seberapa worth it RC ini dan apa saja kekurangannya? Mari kita review. Oke, langsung saja kita buka kotaknya. Kesan pertama, kotaknya nggak terlalu besar, tapi desainnya informatif. Begitu dibuka, kita langsung disambut sama unit RC-nya yang sudah terpasang rapi. Di dalamnya, selain unit RC-nya, kita dapat remote, baterai, charger, dan beberapa tools dasar. Kelengkapan standar yang cukup untuk langsung dibawa main. Ya, karena RC ini real RTR bro. Nah, ini dia penampakan dari RC ini. Dengan skala 1 banding 14, ukurannya pas banget. Nggak terlalu kecil, tapi juga nggak makan tempat. Detail bodinya menarik, nuansa desert car-nya kental banget. Desainnya agresif dan finishing dari catnya rapi. Bikin pengen langsung ngebut di trek tanah cok. Bagian depan ini jujur aja cakep wak, tapi mirip cicak. Detail RC ini cukup mantep dengan stiker Hypergo dan livery putih, merah, dan oranye. Nah, ini nih yang cakep. Grill depan ini bahannya ABS dan lampunya menyala semua wak, termasuk main lamp yang hidup juga. Cakep bro. Sayangnya kita malah nggak dapet lampu pada bagian belakang. Gak lupa kita dapat 2 driver yang dimolding menyatu dengan interior. Detail kecil yang menarik. Pada bagian belakang juga cukup detail dengan ornamen-ornamen sporty. Lumayan juga RC ini. Overall, looks dari RC ini cakep bro. Build quality Lexannya cukup tebal, jadi bisa banget kita siksa ini body. Untuk membuka bodinya, cukup tarik 4 pin, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Sekarang mari kita bahas jeroannya. Dimulai dari sasis, RC ini tentu sudah menggunakan metal sasis. Ini poin penting banget untuk ketahanan dan durabilitas, terutama buat kita yang suka main agak ugal-ugalan. Selain itu, kita juga dapat dust protection yang cukup efektif. Ini membantu banget mencegah debu, batu, kotoran masuk ke komponen elektronik utama. Oke, dust protection ini fitur yang sangat membantu. Karena di seri 1 banding 7 MJX 7303 kita nggak mendapatkan dust protection. Lumayan juga ini RC. Lanjut ke bagian depan, ada bumper yang terbuat dari plastik yang kokoh. Plastiknya cukup lumayan kokoh dan lentur. Kenapa lentur? Karena fungsinya untuk meredam benturan saat crash. Jadi nggak langsung pecah ini bumper wak. Dan desainnya juga sporty, so bumper ini bisa kita pakai dan lumayan bagus. Pada bagian shock tower, RC ini masih menggunakan shock tower yang berbahan plastik. Jujur saja, ini agak meragukan. Karena bagian shock tower menerima banyak tekanan saat RC melompat. Tapi kabar baiknya, shocknya sendiri sudah oil metal shock. Ini penting banget untuk peredaman yang optimal dan handling yang lebih stabil, terutama saat RC bermanuver di kecepatan tinggi. Pada bagian upper arm, ini juga masih berbahan plastik, begitu juga pada bagian bawah. Kemudian ada link adjustable steering dengan link metal, tapi yang bikin saya kesel, end rodnya masih plastik. Nah ini nih PR utama dari RC ini. Setelah saya coba mainkan, link steering ini memang sering lepas. Jadi siap-siap saja pas lagi seru-serunya ngebut tiba-tiba setir gak bisa belok. Pada bagian belakang kita mendapatkan wheelie bar. Ini fitur yang asik banget buat kalian yang suka main barbar. Fitur ini berfungsi untuk menghindari RC jungkir balik saat akselerasi penuh. Di bagian belakang juga terdapat shock tower dan body post yang sama dengan bagian depan. Dan bicara soal penggerak, RC ini menggunakan mekanisme 4-wheel drive dengan open diferensial. Jadi tenaga disalurkan ke semua roda. Perlu dicatat bahwa RC ini belum dilengkapi dengan center diferensial seperti MJX 7303. Ini mungkin akan terasa saat bermanuver tajam, dan ketika memulai akselerasi, RC ini agak kurang terkendali. Tapi untuk penggunaan umum, RC ini sudah lebih dari cukup. Nggak lupa, kita juga mendapatkan mekanisme XPD pada bagian depan maupun belakang. Perlu kita uji seberapa tahan XPD ini terhadap siksaan ketika bermain. Dan untuk wheel hex,
Ukurannya 12 mm dan masih berbahan plastik. Ini lagi-lagi jadi area potensial untuk upgrade ke bahan metal agar lebih kuat dan tidak mudah rontok. Nah, ini dia kabar baiknya. Kita mendapatkan remote yang sama dengan seri 7303. Ini jelas keuntungan besar. Remote ini sudah terbukti nyaman digenggam, ergonomis, dan responsif. Ketika memainkan RC ini, kita mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan kontrol yang lebih presisi. Pada bagian elektronik, RC ini dilengkapi dengan motor 2865 4400 kV, brushless, sensorless. Motor ini diklaim MJX mampu membuat RC ini melaju di atas 60 km per jam. Itu angka yang impresif banget untuk RC di kisaran harga ini. Powernya terasa instan dan bikin ketagihan bro. Dan pada bagian Electronic Speed Control atau ESC, kita mendapatkan ESC dengan spesifikasi 45 ampere. ESC ini memberikan feel bermain yang lumayan menyenangkan. Responnya cepat dan cukup halus, nggak terlalu lemot kayak seri H12Y yang ada di lainnya. Lanjut ke bagian servo, kita mendapatkan servo 25G, cukup responsif dan akurat untuk bobot RC 1:14 ini. Tapi RC ini memiliki kekurangan pada bagian radius belok. Radius beloknya agak lebar, jadi butuh adaptasi untuk memainkan RC ini. Tapi ketika sudah beradaptasi, RC ini sangat menyenangkan. Biar main kita makin enak, kita dibekali dengan gyro dengan kode G3C. Fitur gyro ini penting banget untuk menjaga stabilitas RC, terutama saat melaju di kecepatan tinggi atau di medan yang tidak rata. RC ini jadi lebih mudah dikendalikan, gak gampang oleng atau handlingnya lebih stabil. Mari kita uji RC ini, saya akan berikan kesimpulan di akhir apakah RC ini layak dibeli atau tidak. Mari kita coba RC ini. Buset, kencang cowok. handlingnya enak ini, serius. Wow. Panas? Get park. Nice. 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 Ayo. Nice. Mari kita coba lompat lagi, bos. Nice. Aku berlutut tidak. Nice. Nice. Ada satu lagi, Wak. Mau dibabas dia. What? Mantap, cok. Jangan masuk. Nice. Woi, tuh untuk handling mobil kecil ini lumayan menyenangkan, loh. Nice. Asik lah. Oke, coba ini kelihatannya. Nice. Oke, 3S 2000 mAh 25C. Kita lihat ngacir nggak nih RC. Oke, 3S
Buset. Ini seperti yang mantap. Mantap. Ayo. Keluar. Buset. Di 3S agak susah dikendaliin. Nice. Good work. Buset. Mantap. Ini mah riuh banget. Bro, sini bro. Woi, main air sob. Nice. Lagi. Wow. Oh. At least ini waterproof, bro. Wah. Oke. Buat rekomendasi, mainkan dia dengan 2S saja, bro. 3S too much. Tuh. 3S tuh. Setelah beberapa kali mencoba RC ini di lapangan, ada satu kelemahan yang benar-benar terasa dan cukup mengganggu. Link steering yang suka lepas. Ini bukan cuma sekali dua kali, tapi sering terjadi. Ketika link ini lepas, RC ini nggak bisa belok atau beloknya cuma sebelah. Ini jelas jadi PR besar buat kalian yang ingin membeli RC ini. Mungkin perlu upgrade ke Enroad Metal atau cari solusi lain agar pengalaman bermain jadi lebih lancar. Untuk kelebihan RC ini, harganya sangat terjangkau, di bawah 2 juta dan dapat performa yang menarik. Desain bodi yang menarik, metal sasis, dust protection, motor brushless, oil metal shock, remote yang sama dengan seri 7303. Beberapa part masih plastik seperti shock tower, upper arm, wheel hex yang berpotensi menjadi titik upgrade. Dan belum ada center diferensial. Secara keseluruhan, MJX 14211 ini menawarkan paket yang sangat menarik untuk harganya. Ini cocok banget buat kalian yang baru mau terjun ke dunia RC atau mencari RC yang kebut tapi budgetnya terbatas. Gimana menurut kalian? Tertarik untuk punya atau justru punya pengalaman yang sama dengan link steeringnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe RC Gazem. See you on the next one. Goodbye.